Shalom, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali kita dalam renungan firman Tuhan. Hari ini edisi hari Kamis, tanggal 9 November 2023. Firman Tuhan untuk kita berdasarkan Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35 dengan judul Mezbah di Gunung Ebal. Pembacaan hukum Taurat. Untuk nas bacaan ini selengkapnya silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara membaca masing-masing di tempatnya. Secara khusus dalam penekanan firman Tuhan untuk kita pada saat ini, saya ambil dari ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-34. Yang demikian bunyinya. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak pertolongan dan pengasihan serta karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Untuk menanggapi atau merespon apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita sebagai umatnya, sebagai orang percaya, maka kita harus selalu mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, memberikan segala sesuatu yang terbaik sebagai wujud kasih dan iman kita kepada Tuhan. Itulah sepatutnya sebagai orang percaya. Saudara, sesuai nas hari ini, bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua baru saja melakukan suatu peperangan besar melawan penduduk Ai. Dalam ayat-ayat sebelumnya disampaikan. Dan oleh pertolongan Tuhan, mereka diberi kemenangan. Dan kemenangan itu dirayakan dengan sukacita oleh Yosua dan seluruh rakyat Israel. Atas kemenangan yang Tuhan sudah lakukan dalam peperangan itu bagi mereka, maka sesuai nas hari ini, sebagai respon atau timbal balik dari Yosua dan umat Israel atas kebaikan dan pertolongan Tuhan, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi pokok pembelajaran iman bagi kita. Yang pertama adalah Yosua mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Dalam ayat 30 sampai 31 menyatakan hal yang demikian. Mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sebagaimana kita ketahui, mezbah adalah tempat untuk memberikan korban. Dalam hukum Taurat, tradisi orang Israel, korban itu ada berbagai macam. Ada korban bakaran, ada korban keselamatan, dan lain sebagainya. Dan pada intinya adalah sebagai ucapan syukur, sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga atas penyertaan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan sudah melakukannya kepada orang Israel, khususnya pada zaman Yosua, dalam suatu peperangan tersebut yang telah memberikan kemenangan. Saudara, ini mengingatkan kita bersama makna yang sesungguhnya ketika kita memberikan persembahan atau korban kepada Tuhan. Entah itu melewati kolekte, persembahan syukur, persembahan triwulan, perpuluhan, dan sebagainya. Yang pada intinya adalah sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita atas penyertaan Tuhan, atas pemeliharaannya,
atas pertolongannya, perlindungannya, atas berkat-berkatnya baik secara jasmani dan rohani. Sebab begitu besar kasih dan kemurahan Tuhan yang sudah Dia nyatakan bagi kita. Terutama dan yang paling penting adalah kita harus selalu bersyukur dan bersukacita atas keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus kepada sekalian orang percaya lewat pengorbanannya di kayu salib untuk menebus kita dari hukuman dosa-dosa kita. Semua hal ini kiranya selalu menjadi dasar utama kenapa kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Nah, ini yang pertama dari nas hari ini. Yang kedua, saudara yang dikasih dalam Tuhan, persembahan korban adalah bagian yang penting dari ibadat. Namun lebih daripada itu ialah mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat 17 ada nas firman Tuhan mengatakan, "Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat." Jadi mempersembahkan korban itu penting dalam peribadatan, baik pada zaman dulu sesuai tradisi umat Tuhan bangsa Israel ataupun dalam kehidupan kekristenan sekarang ini. Namun ada hal yang lebih penting kita bersama-sama diingatkan adalah datang ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman dan melakukannya. Itu jauh lebih penting dari mempersembahkan korban. Yosua melakukan hal itu di mana firman dan hukum-hukum Allah dipahat di atas batu-batu. Hukum-hukum itu disampaikan secara utuh, baik kutuk dan berkat. Dalam ayat 34 sampai 35. Jadi firman Tuhan itu disampaikan secara lengkap. Tidak ada pengurangan, tidak ada pengecualian, entah itu hal yang enak didengar ataupun hal-hal yang tidak enak didengar oleh telinga jasmani kita. Disampaikan, dikatakan baik itu kutuk maupun berkat disampaikan. Saudara, ini mengingatkan kita bersama bahwa firman Tuhan punya banyak manfaat bagi kehidupan. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, tentu kita menyadari tidak semua hal itu menyenangkan. Tidak selalu itu menghibur, tidak selalu itu hal yang enak didengar. Kadang-kadang firman Tuhan begitu keras atau dalam tanda kutip seperti kutuk, tapi harus disampaikan. Dalam Ibrani 4 ayat 12, penulis kitab Ibrani mengibaratkan bahwa firman Allah itu ibarat pedang bermata dua yang sangat tajam. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Jadi firman Tuhan tidak selalu enak untuk didengar. Tetapi sebagai orang-orang Kristen yang tentu makin dewasa dalam iman, kita kiranya makin mengerti bahwa walaupun kadang-kadang firman Tuhan tidak enak untuk didengar, begitu menyinggung perasaan,
begitu menyakiti hati, ya. Begitu mengusik ketenangan, ketentraman kita. Tapi firman Tuhan punya maksud yang baik. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yosua menyampaikan firman Tuhan, baik itu hal yang tidak menyenangkan sebagai peringatan atau kutukan, atau hal yang berkenaan dengan berkat-berkat, hal-hal yang menggembirakan, menyukakan, disampaikan semua. Dan umat Israel dengan antusias, dengan rela hati, dengan sukacita mendengar firman Tuhan. Dan tentunya ada usaha dan perjuangan untuk melakukannya dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi ada dua hal ini yang kiranya boleh menjadi pokok perenungan kita pada hari ini. Bahwa ketika kita sudah menikmati pertolongan Tuhan, perlindungannya, pemeliharaannya yang nyata dalam kehidupan, ayo beri timbal balik. Yang pertama adalah bangunlah mezbah, berikanlah persembahan syukur kepada Tuhan. Entah itu berupa barang, entah itu juga berupa, dan ini tentu yang paling penting, tubuh kita yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati, mempersembahkan seluruh waktu dan kehidupan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua adalah selalu mau mendengar firman Tuhan. Tidak hanya hal-hal yang menyenangkan, tapi juga kapan perlu hal-hal yang menyakitkan tapi untuk kebaikan. Ini firman Tuhan, diberkati kita kiranya yang sudah mendengar, mengimani dan memberlakukan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami boleh sampaikan dan dengar hari ini. Bekerjalah Roh Kudus beserta dengan benih-benih firman itu dalam setiap hati kami, dimanapun kami berada, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan, agar kami bisa memberikan timbal balik atas berkat dan kemurahan Tuhan yang sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Baik dengan mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kami, ataupun ketika kami setia mendengar firman dan memberlakukannya. Terpuji namamu Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam pimpinan penyertaan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Semoga Tuhan berkenan kita boleh bertemu kembali pada edisi berikutnya. Shalom.